Perkenalkan, saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi point of sale yang telah saya kerjakan. Baik, sebelumnya di sini ada halaman login, dan kebetulan saya punya 8 user, dan itu sangat banyak. Ada super admin, admin, kasir, kitchen, stocker, owner, manager, dan customer. Nah, ini role-nya sangat banyak, maka dari itu saya hanya akan login ke satu role yang bisa akses semua menu, yaitu super admin. Nah, di sini saya login sebagai super admin. Ketika berhasil login, nah, user akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini, nah, si user bisa lihat income-nya, total income-nya, total ordernya, dan total order pada hari itu. Dan di sini ada grafik keuangannya. Nah, ini itu grafik keuntungannya. Selanjutnya ada menu payment. Nah, menu payment ini itu untuk kasir melakukan pembayaran. Jadi, di sini kasir bisa input menu dan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada dua metode pembayaran, ada cash dan kris. Misalnya di sini, saya bikin balik cheesecake dan pembayarannya pakai cash. Kita input ini, amount-nya itu adalah jumlah yang dibayar oleh si pembeli. Misalnya, si pembeli mengeluarkan uang 50.000 untuk membayarnya. Maka dia akan menampilkan kembaliannya sebesar 7.800. Kita klik button Pay Now dan klik Receipt. Nah, ini adalah stroke-nya. Di sini ada teks dan ada promo. Soalnya kebetulan sebelumnya saya ada bikin promo. Nah, makanya dia ada mendapatkan potongan sebesar 15.000. Oke. Selanjutnya ada di sini juga ada fitur scan. Fitur scan untuk produk-produk. Nah, di sini saya akan coba mensimulasikan scan menggunakan HP. Nah, di sini bisa kita klik button HP-nya dan kita scan using other device. Nah, di sini user bisa scan barcode ini. Nah, kita scan dulu. Nah, oke. Setelah berhasil scan, di sini saya ada tampilan seperti ini di HP. Nah, di sini tampilannya nama device saya adalah mobile scanner. Di sini saya ganti jadi mobile aja. Oke. Nah, ini dia ke-update. Nah, kemudian kita klik device yang ingin kita hubungkan. Nah, di sini saya klik. Nah, di sini dia ada perintah allow kamera. Kita klik. Oke. Nah, udah berhasil. Di sini saya coba scan produk tisu ini. Kebetulan ada barcode-nya. Nah, ini udah saya daftar di websitenya, di datanya. Nah, di sini saya scan. Nah, ini produknya masuk, berhasil. Coba kita scan lagi. Oke, nah ini artinya berhasil. Selanjutnya ada menu order. Nah, di sini untuk pesanan yang telah melakukan pembayaran, nah di sini user bisa lihat riwayat pesanannya. Ini untuk kasir. Nah, bisa print ulang struknya dan bisa cancel order. Nah, di sini ini dikarenakan kameranya sedang saya pakai untuk merekam video, makanya di sini kameranya hitam. Nah, di sini untuk cancel order, kasir memerlukan verifikasi kamera, verifikasi wajah oleh super admin, admin, dan manajer untuk cancel order.
Selanjutnya ada menu kitchen atau dapur. Nah, di sini untuk sama seperti sebelum yang order, untuk pesanan yang sudah dibayar. Nah, di sini ini untuk kitchen, dia bisa update status pesanannya menjadi ready. Nah, di sini selanjutnya ada menu data. Nah, ini adalah kumpulan menu-menu yang tercatat di sistem. Nah, di sini kita bisa menentukan menu ini bisa diakses available di cabang mana aja. Nah, misalnya menu ini hanya tersedia di cabang Joy Cafe. Nah, artinya di cabang Joy Bags tidak bakal ada menu ini. Selanjutnya ada halaman paket. Nah, di sini admin atau super admin bisa membuat paket. Nah, paket seperti misalnya night snack di sini. Kemudian ada menu apa aja dalam paket ini dan berlaku di cabang mana aja, harganya dan statusnya. Nah, ini status available-nya ada 3 di sini. Misalnya available itu artinya paketnya itu selalu aktif, unavailable itu artinya paketnya tidak aktif, dan shorting period itu artinya paketnya hanya ada dalam waktu tertentu. Nah, itu artinya bisa kita setting misalnya dari tanggal 21 Juni hingga 30 Juni. Kemudian atau mau disetting setiap hari Jumat itu juga bisa, ataupun setiap jam 9 hingga jam 12. Nah, itu bisa. Selanjutnya di promotion. Nah, di sini super admin atau admin bisa membuat paket promosi. Nah, di sini ada 3 macam promosi. Ada diskon persentase, diskon jumlah, dan ini. Ini adalah promo seperti beli 1 gratis 1. Nah, misalnya beli 2 edamame dapat 1 edamame. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada menu finance khusus untuk manager dan owner. Nah, di sini operasional, ada pengeluaran operasional seperti listrik, air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ini menu report. Nah, ini adalah menu laporan keuangan. Nah, di sini ada 4 macam. Ada laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, ini adalah total keuntungan. Nah, ini adalah total pengeluaran. Nah, jadi ini adalah net profit ya. Dan di sini bisa Windows print biasa, ada export PDF, dan export Excel untuk laporannya. Ini saya coba print Windows. Nah, ini adalah contoh laporannya. Oke. Selanjutnya ada ini salary. Ini adalah di mana ditentukan gajinya. Nah, misalnya admin kita beri gaji kayak 2 juta, 3 juta. Nah, di sini nanti dia bakal masuk ke dalam finance ini yang laporan keuangan tadinya. Nah, kemudian selanjutnya ada inventory. Nah, ini itu halaman yang hanya dapat diakses oleh stocker. Nah, di sini ada ingredient stock, artinya stok bahan makanan. Kemudian ada inventory damage. Nah, misalnya ini inventory tidak hanya untuk bahan, ada untuk barang, produk, merchandise, dan lain-lain. Misalnya kalau ada barang yang rusak seperti meja, nah nanti stocker perlu upload buktinya kalau barang tersebut rusak agar barangnya bisa dibuang. Selanjutnya ada inventory item untuk mencatat barang-barang yang ada di web sistemnya, seperti bahan ada, produk ada, dan barang lainnya.
Kemudian di sini ada stock in untuk input stok barang-barang tersebut, misalnya meja, kursi, dan lain-lain. Dan stock out itu untuk pengeluarannya. Misalnya bahannya berkurang atau yang lain berkurang. Nah, nanti dia dicatat di sini. Selanjutnya ada master data yang add-ons. Nah, ini tuh seperti menu tambahan. Nah, pada umumnya customer jika pesan menu makanan pasti ada opsi kayak ekstra nasi, ekstra pedas, dan lainnya. Nah, di sini dia ada biaya tambahan juga untuk extra rice, yaitu 5.000. Kemudian ada branches. Nah, di sini adalah manajemen cabangnya. Nah, jadi nanti super admin atau admin bisa menambah cabang di sini. Selanjutnya ada halaman menu kategori. Nah, di sini kita bisa bikin menu kategori baru untuk menu makanannya. Kemudian selanjutnya ada table. Nah, ini sebelumnya ini kan adalah website POS. Nah, di mana customer ketika datang ke rumah makan tersebut tinggal scan barcode dan pesan lewat HP. Jadi, ini adalah barcode-nya. Nah, jadi user bisa scan kemudian pesan. Selanjutnya ada halaman user. Nah, di sini super admin dan admin bisa menambahkan user baru, reset password, dan lain-lain. Dan ini ada menu sistem activity log, di mana setiap aktivitas yang dilakukan oleh user bakal tercatat di sini. Nah, di sini yang tercatat ada IP address, lokasi koordinat, tanggal, dan siapa yang melakukan aksi itu dan aksinya apa. Kemudian ada detail. Selanjutnya ada backup database. Nah, ini adalah halaman untuk developer ketika dia mau maintenance websitenya dan takut akan datanya hilang, bisa di backup dulu database-nya. Kemudian ada permission. Nah, ini adalah halaman yang hanya dapat diakses oleh super admin karena super admin yang mengatur role-nya. Nah, bisa ditentukan kalau misalnya role admin ini dia bisa akses menu apa aja. Nah, di sini diakses dengan checkbox ini. Dan ada menu recycle bin. Nah, seperti yang diketahui, ini sistem recycle bin-nya sama seperti di laptop ya. Ketika sebuah file dihapus, dia akan masuk ke recycle bin dan dapat dipulihkan atau dihapus permanen. Kemudian yang paling terakhir ada sistem setting. Nah, di sini kita bisa setting identitas websitenya tanpa harus hire programmer lagi buat ganti. Misalnya di sini saya ubah nama websitenya menjadi Joy. Kita save, tada, ini namanya terperbarui. Oke. Selanjutnya di sini adalah halaman ganti profil, ganti password, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya saya simulasikan cara dari sudut pandang si customer dan cara editnya. Ini di sini saya buka tab baru. Nah, ketika user berhasil scan QR code yang ada di meja, nanti akan dialihkan ke halaman ini. You are at this table. Kita enter menu. Nah, di sini ada promo banner. Nah, ini adalah promo-promo yang sedang berlaku. Kemudian ada ini paket-paketnya. Nah, misalnya di sini saya pesan strawberry cheesecake. Nah, di sini dia sudah ada potongan harganya untuk promo. Itu promo Yuhu. Kita cek di sini. Nah, promo Yuhu diskon 15.000. Ini mau belanja 50.000. Nah, ini harga aslinya 52.000, setelah diskon jadi 37.000. Kemudian ini ada keranjangnya, kita proses check out. Nah, dan di sini ada fitur voice to text. Misalnya di sini saya bilang,
I would like extra ice please. Nah, ini dia masuk. Selanjutnya kita bisa menentukan metode pembayarannya. Di sini saya pilih pay at cashier. Kita pay. Nah, di sini ada durasi pembayarannya yaitu 5 menit. Nah, jadi jika customer tidak bayar dalam jangka waktu 5 menit, maka pesanannya akan otomatis batal. Kita cek di payment. Oke. Kita filter. Nah, di sini adalah pesanan yang tadi saya lakukan. Nah, di sini kita input dia bayar cash sebesar 100.000 dan kita pay dan ini. Oke. Nah, jadi sekian dari penjelasan hasil aplikasi POS milik saya. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi website yang telah saya kerjakan, yaitu website Point of Sale. Nah, pertama kita ada di halaman login. Nah, di sini saya ada kurang lebih 8 user. Yang pertama ada super admin, kasir, kitchen, stocker, customer, owner, dan manager. Oke. Nah, pertama saya akan login sebagai super admin. Di sini super admin dapat mengakses semua fitur websitenya. Pertama, di sini ada menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini user bisa melihat pendapatan hari ini per hari ini dan ada grafiknya. Kemudian di halaman payment, nah di sini itu halaman untuk kasir. Nah, jadi jika ada customer yang pesan langsung, nah dia bisa pesan lewat kasir dan di sini kasir bisa input menu makanan yang dipesannya. Nah, kemudian di sini ada order type-nya mau take away atau eat here. Kalau eat here dia boleh optional input customer-nya, kemudian pilih meja. Nah, tapi di sini saya bikin take away dan kita pilih cabangnya. Nah, setelah dipilih nanti dia ada teksnya. Nah, kemudian di sini kita input total yang dibayar oleh customer. Misalnya customer membayar 100.000. Kemudian kita bisa print receipt-nya. Nah, di sini dia ada promo Yuhu, yaitu potongan 15.000. Nah, selanjutnya di bagian order. Ketika berhasil melakukan pembayaran, di sini dia ada list ordernya. Nah, di sini ada fitur verifikasi wajah. Nah, jika mau cancel order, biasa kan ada di toko-toko dia menggunakan leader kasir atau supervisor buat cancel. Nah, di sini dia cancel ordernya pakai verifikasi wajah. Nah, di sini kameranya kosong karena sedang kita pakai untuk merekam video. Oke. Selanjutnya ada di bagian kitchen. Nah, ini untuk pesanan yang sudah dibayar. Nah, ini untuk tugasnya agar dapur bisa setting status makanannya menjadi ready. Nah, ini ada statusnya. Nah, dan di sini ada fitur text to voice-nya. Nah, di sini. New order for table walk-in/cashier. 1 quantity of promo package. Apabila mau suaranya dalam bahasa Indonesia, bisa ini, klik button translate-nya. Nah, ini yang jadi ubah. Pesanan baru untuk meja walk-in, just here. 1 porsi promo package. Nah, selanjutnya ada di menu data menu. Nah, di sini ada menu makanan. Nah, halaman ini dikelola oleh super admin dan admin. Nah, di sini bisa tambah menu baru dan bisa edit. Selanjutnya ada di paket. Nah, ini untuk paket seperti misalnya paket makan siang. Nah, kita bisa menambahkan misalnya paket makan siang ada menu apa aja, dan statusnya itu tersedia atau tidak tersedia, dan atau di dalam periode tertentu, misalnya tanggal 21 Juni hingga 30 Juni 2026. Atau bisa disetting juga setiap hari Kamis dan Jumat, atau setiap jam 9 hingga jam 12.
Nah, ini juga bisa disetting mau di cabang apa aja, karena website ini berbasis cabang dan jadi nggak harus di satu tempat aja. Nah, selanjutnya ada di promosi. Nah, promosi di sini ada 3 macam. Nah, yang pertama ada diskon persentase, jumlah diskon, dan membeli ini akan mendapatkan itu. Nah, persentase diskon seperti yang diketahui itu seperti diskon 15% dan sebagainya. Dan jumlah diskon ada diskon dengan angka yang pasti seperti 10.000, 20.000 dan seterusnya. Kemudian buy X get Y free itu artinya jika customer membeli satu paket makanan nanti dia akan mendapatkan makanan lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada di finance. Nah, ini adalah tempat di mana manajer mengatur keuangannya, misalnya bisa mengatur gajinya nih. Nah, misalnya kita setting gaji untuk admin. Nah, dia gaji bulan 6 dan kita bikin jumlah gajinya 10 juta. Oke, kita bikin buat gaji. Oke, selanjutnya ada di bagian laporan. Nah, di sini ada laporan keuangannya. Nah, di sini ada 4 macam. Ada laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, ini contoh dari laporan keuangannya. Nah, di sini. Dan dia tidak hanya untuk Windows Print, tetapi bisa dalam bentuk PDF dan Excel. Nah, ini contoh PDF dan Excel ini loading. Nah, di sini contoh Excel, laporan Excelnya. Tada! Oke, selanjutnya ada di finance, bagian operasional. Misalnya kayak biaya listrik, biaya air. Nah, ini tercatat nanti dia bakal masuk ke laporan keuangannya. Selanjutnya ada inventory. Nah, inventory ini seperti bahannya. Nah, ini website ini tidak hanya sekedar point of sale, tetapi ada juga fitur inventory-nya. Nah, ini ada items, product, ingredient, merchandise. Nah, misalnya di sini item ada kita tambahkan item buku, barcode-nya random aja. Nah, ini itemnya. Kemudian ada stok bahan baku. Ini untuk manajer untuk mengelola stok di cabangnya. Kemudian manajer juga bisa membuat stok masuk. Nah, jadi kita input stok, oke? Nah, begitu juga dengan stok keluar. Nah, kemudian di inventory damage ini, jika ada furniture yang rusak seperti mejanya rusak, nah itu kan pastinya akan dibuang. Nah, di sini akan kita perlu mengirimkan laporannya terlebih dahulu, seperti mengupload buktinya. Nah, nanti akan diverifikasi oleh atasan. Selanjutnya ada data master. Nah, di sini ada cabang. Nah, ini bisa menambahkan cabang baru. Kemudian ada data kategori untuk menu makanannya. Kemudian ada kelola user atau penggunanya. Nah, jadi bisa ditambahkan usernya itu perannya apa dan berada di cabang mana. Dan di sini ada button reset password dan bisa edit dan delete user. Nah, selanjutnya ada table sheet. Nah, ini fungsinya ketika sebuah restoran atau cafe dia menambahkan meja baru. Nah, pastinya kita perlu generate barcode baru supaya customer scan. Nah, di sini saya tambahkan meja baru dan kita buat mejanya. Nah, dan di sini dia akan ada barcode-nya. Nah, ini boleh dicoba scan. Nah, oke, kita scan ini barcode-nya. Nanti di sini dia ada halaman awalnya, kita enter menu. Nah, di sini dia ada tampilan promonya. Promo yang berlaku, misalnya buy 2 console get 1 edamame free. Terus ada diskon. Nah, hooray, diskon half year sale. Nah,
Kemudian, nah di sini saya akan sambil menjelaskan dari sudut pandang customer-nya. Nah, customer dia bisa menambahkan menu, kita add to cart, misalnya mau tambah rice bowl nih. Nah, mau tambahan extra rice, extra double meat, dan lain-lain, tinggal add to cart. Nah, di sini dia ada keranjangnya. Kita proses to check out. Nah, ini tampilan check out-nya. Nah, di sini juga ada fitur voice to text. Nah, misalnya boleh coba ngomong dalam bahasa Inggris? Coba. Coba. Okay, please. Oke, nah ini masuk. Oke. Nah, kemudian bisa kita pilih metode pembayaran. Nah, ini mau metode pembayaran apa? Kris. Nah, kita pilih metode pembayaran Kris. Nah, ini berhasil. Oke. Oke. Nah, jadi ini udah berhasil. Nah, Oke, sudah berhasil. ya, jadi customer misalnya begitu. Oh, Oke. Nah, selanjutnya ada di tambahan. Tambahan ini adalah add-on yang tadi, misalnya rice bowl, dia mau extra rice, kita masukin ke sini dan ada nominal uangnya. Nah, selanjutnya sistem nih. Ada fitur mencadangkan database. Nah, misalnya website pasti ada maintenance-nya. Nah, untuk mencegah data yang hilang, kita bisa export database-nya, kemudian bisa import nantinya. Kemudian ada hak aksesnya. Nah, di sini super admin bisa menentukan hak aksesnya dengan di tabel ini dan kita klik checkbox-nya aja. Nah, di sini. Oke, selanjutnya ada log aktivitas. Nah, ini apabila user login atau logout atau edit, melakukan segala aktivitas, dia akan tercatat di sini. Nah, yang tercatat itu ada location-nya, koordinatnya, IP address-nya, dan detailnya. Misalnya, user ini dia menghapus data ini, maka dia akan tercatat di sini. Nah, selanjutnya ada fitur pengaturan sistem. Nah, di sini kita bisa mengubah data sistemnya langsung tanpa suruh programmer untuk edit langsung. Misalnya di sini saya ubah nama websitenya menjadi haha. Nah, kita simpan pengaturannya. Nah, dia otomatis ke-update. Begitu juga dengan logonya. Misalnya saya upload Shushi. Nah, di sini juga ada fitur crop. Kita potong dan terapkan. Nah, ini fotonya berhasil. Oke, selanjutnya ada recycle bin. Nah, ini fungsinya seperti yang diketahui di laptop pada umumnya. Ketika dilihat sebuah data, dia akan masuk ke recycle bin. Betul. Nah, di sini apabila kita hapus menu, kategori, dia akan muncul di sini. Dan ada button restore untuk mengembalikan datanya dan hapus permanen. Oke? Nah, jadi sekian dari hasil website saya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas. Oke. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi website Point of Sale saya. Terima kasih.